Bab 1136, Suani. Aidan dengan tenang membuka buku kuno yang belum lengkap itu, seolah menghibur seorang anak kecil, dan berkata dengan lembut, "Pergilah, orang ini memiliki lebih banyak energi, cukup untuk kamu telan." Boom! Dalam sekejap, buku kuno yang tidak lengkap secara otomatis beralih ke halaman pertama, dan aura seperti kedatangan kejahatan kuno tiba-tiba meletus, menghancurkan segalanya dan menyapu segalanya. Ruang itu menderu dan runtuh. Di mata Yang Li yang ketakutan dan terkejut, tekanan tingkat Yuan Ying Tianjun miliknya langsung musnah. Ketika dia melihat buku kuno yang belum lengkap, dia secara naluriah merasa bahwa dia sedang menjadi sasaran binatang purba lagi, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Sungguh suatu hal yang sangat menakutkan bagi penguasa surgawi jiwa yang baru lahir untuk merasakan hal seperti ini. Apakah ini harta karun peri, atau benarkah? Pikiran menakutkan melintas di benak Yang Li, tapi kemudian ekspresinya segera berubah drastis. Brengsek! Ruang itu terpenjara dan tidak bisa dipecahkan. Di suatu hari yang cerah, sambaran petir dan kilat menyambar dengan liar. Aidan tampak tertegun dan memandangi bayangan di halaman pertama buku kuno yang belum lengkap itu. Mengaum. Kekuatan arogan dan ganas meledak dengan raungan, seolah dengan bangga mengumumkan kembalinya dia. Kebutuhannya semakin padat, datang dari kejauhan, seolah mengembara dalam waktu, dengan kerangka luar seperti baju besi berwarna hitam legam, kepala berambut hijau kehitaman, dan suara berburu bintang dan galaksi muncul. Kilat menyambar dan bergemuruh di langit berbintang, dan guntur serta kilat besar menerangi alam semesta yang gelap dan dingin. Dalam bunyi klik, planet-planet meledak dan galaksi-galaksi meledak. Pemandangan ini sungguh menakutkan, menunjukkan betapa luar biasa hantu ini. Aku tidak peduli monster macam apa kamu ini, jika kamu berani bertindak kejam di depanku, kamu akan mati. Suara Yang Li sangat keras. Palem luar angkasa besar. Kehancuran abadi. Dua kekuatan magis melesat dan berubah menjadi cahaya ilahi yang menyala-nyala, mengguncang segalanya dan berdampak pada bayangan. HMPH. Samar-samar, terdengar dengusan dingin di kejauhan, seolah bergetar seiring berjalannya waktu, melampiaskan rasa jijik akibat provokasi semut. Engah. Tubuh Yang Li gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah, wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan magisnya langsung hancur, dan garis-garis darah terbuka di tubuhnya, dan darah mengalir di atasnya, seperti pecahan porselen halus. Sambaran petir menyambar. Tubuhnya rusak. Semangat Yang Li lolos dan dia dengan cepat membentuk kembali tubuhnya, wajahnya sedikit pucat. Bayangan itu benar-benar mengeras. Saat dia melihat penampilan yang agung, mata Yang Li melebar karena tidak percaya di wajahnya. Suani. Raksasa kuno yang mengendalikan kekuatan guntur dan kilat dulunya adalah tunggangan kaisar abadi tertentu. Saat Suani marah, guntur bergemuruh dari langit, menghancurkan langit dan bumi. Aidan sedikit bersemangat sejenak. Jika halaman pertama dari buku kuno yang tidak lengkap menyegel kekuatan Suani, apakah 8 halaman lainnya juga memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Suani? Maka ini melampaui harta abadi. Tanpa diduga, buku kuno yang tidak lengkap yang secara tidak sengaja ditemukan Fu Yixuan saat itu memiliki asal-muasal yang begitu besar. Saya khawatir kehancuran zaman keabadian bumi terkait erat dengan buku kuno yang tidak lengkap tersebut. Kenapa ada tekanan yang begitu nyata? Wajah Yang Li penuh dengan keterkejutan, dan dia dengan panik menghantam ruang penjara, tidak peduli betapa menantangnya kejahatan kuno, kejahatan itu seharusnya sudah jatuh sejak lama. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup begitu lama. Engah. Tubuhnya meledak lagi dan dibentuk kembali. Kemudian meledak lagi dan ditata ulang dengan susah payah. Setelah beberapa kali pengulangan, wajah Yang Li menjadi pucat seperti kertas. Dia membentuk kembali tubuhnya berkali-kali, yang menghabiskan kekuatan jiwa baru lahirnya sendiri, dan bahkan dewa surgawi jiwa yang baru lahir tidak dapat menahannya. Pelarian darah. Ekspresi Yang Li menjadi garang. Setelah mengeluarkan seteguk darah, seluruh tubuhnya menjadi merah seperti darah. Kecepatannya melonjak dan dia mengenai tepi ruang terbatas. Meskipun tulang dan tendonnya patah karena benturan, dia berhasil patah melalui kurungan. Sudah ketakutan setengah mati, dia lari. Suani mengeluarkan raungan yang mendominasi, wajahnya penuh dengan penghinaan. Bagaimana makanan yang sampai ke mulutmu bisa keluar dengan mudah? Aku melihatnya menatap ke langit, mengendalikan mulutnya yang besar, seolah ingin menelan matahari di langit. Adegan selanjutnya membuat binatang Zuyin terlihat berdebar-debar. Mengaum. Dengan suara gemuruh, lingkaran guntur dan kilat menyebar seketika dan meledak di angkasa. Di kejauhan, tubuh Yang Li meledak, jiwanya dimusnahkan, dan berubah menjadi bola energi murni, yang ditelan oleh Suani. Dia bersendawa, sangat puas, menatap Aidan, dan menghembuskan 2 aliran udara putih dari lubang hidungnya. Itu berubah menjadi titik cahaya dan kembali ke buku kuno yang tidak lengkap. Di halaman pertama, sosok Suani yang sangat jelas tiba-tiba muncul, dengan guntur dan kilat keluar dari tubuhnya, dan pemandangan galaksi runtuh. Aidan jatuh ke dalam kondisi lesu dan tidak membaca buku kuno yang tidak lengkap dalam waktu yang lama.
Setelah beberapa saat, cahaya di matanya menjadi semakin kuat. Serangan sonik tipe petir sangat tidak terduga. Aiden menggunakan Lai Yuansu untuk mensimulasikan adegan tadi. Di sekelilingnya, cincin guntur dengan kekuatan guntur dan kilat muncul, lalu dengan cepat menghilang. Setelah berurusan dengan Yang Li, Aiden memilih meninggalkan kota ke-10. Jika tidak, setelah rumah lelang Hong Huang mengetahui berita bahwa Yang Li telah meninggal, bahkan jika tidak ada kecurigaan padanya, dia pasti akan memanggil seseorang untuk membunuhnya lagi. Armor jiwa sinar matahari. Pedang kuno naga. Aiden mulai memahami dua harta karun yang dibawa dari rumah harta karun rumah lelang kuno. Dengan pedang Sisio, dia secara alami tidak membutuhkan pedang kuno naga, jadi dia menyerahkannya kepada binatang Suyin untuk dimainkan, dan dia fokus pada pemahaman kemampuan armor jiwa sinar matahari. Pelindung jiwa ini selain melindungi jiwa dari serangan juga dapat memperkuat serangan jiwa. Bisa dikatakan mata Aiden berbinar. Ya, harta peri yang jatuh dari kelasnya. Mata Aiden tiba-tiba berbinar. Sulit bagi orang lain untuk memperbaiki harta abadi yang telah turun kelasnya, tetapi bagi Aiden, itu adalah masalah sepele. Sisi lain, tubuh Buddha teratai emas telah membunuh semua wanita tua, pria, dan wanita bertangan satu. Melihat kota ke-10 di kejauhan, dia menyeringai, keluarga Qin, saya ingat. Setelah mengatakan itu, sosok itu menghilang dari tempatnya. Kota Xuanji, selain merupakan planet yang dikembangkan bersama oleh 10 suku kuno di wilayah Bintang Changlan, juga merupakan rumah bagi 10 suku kuno dan berfungsi sebagai tempat perdagangan. Ada juga sekte lain yang memiliki fasilitas distribusi di sini, serta sekte lokal asli dan semua tempat berbahaya. Setiap hari, penjelajah, yang disuah oleh kelompok tentara bayaran, pergi ke tempat berbahaya untuk mencari peluang mereka sendiri. Diri sejati Aiden berbaur dengan kelompok tentara bayaran pemburu serigala dan dilatih di berbagai tempat berbahaya. Pada saat yang sama, juga untuk mengumpulkan bahan untuk memperbaiki Sun Sol Armor. Selama periode ini, melalui Tuan Muda yang menurun yang merupakan salah satu dari 10 klan kuno, dia mengetahui tentang 10 klan kuno, di antaranya keluarga Luo, Qin, Lin, dan Qin adalah yang paling kuat dan paling misterius. Hei, meskipun aku adalah keturunan pemimpin klan, ibuku adalah seorang pelayan yang rendah hati. Karena ayahku mabuk dan berhubungan seks maka dia melahirkanku. Selain itu, aku dilahirkan dengan meridian yang tersumbat dan itu sulit untuk berlatih, jadi aku hanyalah seorang tuan muda, bahkan budak pun harus memarahiku. Nama tuan muda yang jatuh itu adalah Xiao Yuseng. Dia memiliki ekspresi marah di wajahnya dan mengepalkan tinjunya. Melihat kembali ke masa lalu, giginya hampir patah. Kengganan yang tak ada habisnya muncul di matanya, seolah dia ingin mengganti giginya nasib bertentangan dengan kehendak surga. Aku tidak menerimanya, kenapa aku harus menerima takdirku? Aku tidak bisa menahannya. Aiden terdiam. Kenapa plot ini sangat mirip dengan plot di novel sebelum dia membangkitkan kenangan kehidupan masa lalunya di bumi. Bab 1137, Setan Miasma. Hei, bukankah ini Xiao Yuseng, tuan muda ketiga dari keluarga Xiao dari 10 klan kuno? Kenapa dia punya waktu untuk bergaul dengan kita? Tiba-tiba, suara mengejek seorang pria terdengar dari kelompok tentara bayaran. Lalu, terdengar suara tawa. Bagaimana tuan muda Xiao, dengan tubuh bangsawannya, bisa tinggal bersama pria kasar seperti kita? Dia seharusnya bersama beberapa gadis lembut dengan bokong yang gagah, haha. Tuan Xiao-san, silakan duduk dengan cepat. Satu orang langsung menyerah. Apa gunanya memberi? Dia hanyalah tuan muda yang tidak berguna. Kebaikan apa yang bisa kamu lakukan padanya? Haha, Zhang Xi, kamu tidak mengerti ini. Bagaimana jika tuan muda Xiao-san bisa berlatih, dia akan menyerah. Haha, jika dia bisa membalikkan badan, aku akan makan apa-apa. Kerumunan sangat gembira, dan banyak orang di kelompok tentara bayaran dengan senang hati mengejek Xiao Yuseng. Xiao Yuseng memiliki wajah cemberut sepanjang proses, dan matanya yang tertekan meledak dengan kemarahan yang ingin menelan orang-orang ini. Hei, tuan muda Xiao-san masih ingin memukulku. Zhang Xi datang dengan ekspresi bercanda di wajahnya, kesombongannya sangat besar, dan tubuhnya seperti gunung. Dia hendak mendorong Xiao Yuseng, tapi Aiden menahannya dengan satu tangan. Apakah kamu bawangnya? Wajah Zhang Xi pucat dan dia berkata, dia hanya merasa sedang ditahan oleh kekuatan yang tak tertahankan, yang membuatnya sangat takut. Itu hanya lelucon, tapi mengambil tindakan akan berlebihan. Aiden menatap Zhang Xi, matanya sedingin binatang buas, yang membuat rambutnya berdiri tegak karena ketakutan. Suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku tidak akan merepotkanmu. Zhang Xi sangat marah dan menemukan langkah untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, binatang Suyin kembali menyeret tubuh monster-monster, sosoknya sekuat angin, dan bergegas menuju Aiden. Kamu bisa makan daging sekarang. Aiden menyentuh kepala anjing itu, mulai mencabuti bulunya, dan memanggangnya. Seekor anjing spiritualitas teman baik. Xiao Yuseng menambahkan. Detik berikutnya,
dia merasakan hawa dingin yang menembus ke dalam tulangnya. Itu adalah kemarahan yang tak terkendali dari binatang Zuyin. Jika Aiden tidak menahannya dengan melihat, Xiao Yuseng mungkin akan terbang keluar. Tim beristirahat sejenak dan terus maju lebih jauh ke pegunungan sesuai dengan misi kerja dari Wolfhunter Mercenary Group. Hari ini adalah hari ketiga misi. 2 hari sebelumnya berjalan lancar, dan monster yang ditemui semuanya dapat ditangani oleh tim yang bekerja sama. Namun, begitu dia mendekati pegunungan, aura kekerasan dan ganas menerpa wajahnya. Ada raungan monster yang dalam di pegunungan, dan ada monster terbang di langit, melayang di ketinggian rendah, mata mereka setajam pisau, selalu siap menyerang pejalan kaki di tanah secara diam-diam. Hati-hati, ada banyak bahaya di sini, tidak lebih dari beberapa hari terakhir ini. Pemimpin tim adalah seorang pria parubaya bernama Cheng Feng yang berada di tahap tengah inti emas. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan. Seekor elang menyerang dengan ganas di langit, nafasnya tajam, dan ia merobek tubuh seorang biksu menjadi 2 bagian, ususnya tumpah ke lantai. Tubuh lainnya direnggut oleh elang, dan ia meringkik dengan gembira di langit. Menghilang ke langit. Seorang biksu yang baru saja berpartisipasi dalam misi tentara bayaran sudah berjongkok di tanah dan muntah. Sekelompok orang bergerak maju dengan hati-hati. Di antara tugas yang dikeluarkan oleh Wolfhunting Mercenary Group kali ini, terdapat tugas untuk mendapatkan ambergris dan bunga pemadam jiwa, dan kedua bahan ini diperlukan untuk memperbaiki Sun Soul Armor. Mereka semua ada di pegunungan ini. Ambergris dijaga oleh seekor naga di tahap akhir ramuan emas. Bunga penempa roh berada di tempat yang penuh dengan racun beracun, dan para pembudidaya indi emas akan mati jika menyentuhnya. Tim bertemu monster kuat di pegunungan. Cheng Feng dan yang lainnya bertempur berdarah untuk mencari jalan. Segera, tanah beracun itu tiba, dan di dalam kabut, ada beberapa bunga pemadam roh yang bersinar dengan cahaya biru redup. Cheng Feng dan yang lainnya berhenti di depan, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka kembali menatap Xiao Yuseng dan berkata, "Tuan Muda Xiao, silakan masuk." "Apa maksudmu?" Xiao Yu tiba-tiba terdiam. "Apa maksudmu, haha?" Zhang Xi mencibir dan berkata, "Buruh dan manajemen bekerja keras di garis depan untuk memperjuangkan Anda berjuang di jalan berdarah. Anda harus berkontribusi apapun yang terjadi. Tuan Muda Xiao, jangan khawatir. Jika Anda keluar dengan selamat, grup tentara bayaran Wolfhound kami pasti akan mencatat pencapaian yang luar biasa." Cheng Feng berkata dengan sangat sopan. Hanya Aiden yang mencibir di pinggir lapangan. Dia harus hidup untuk menikmati pencapaiannya yang luar biasa. "Cheng Tu, anak itu harus masuk juga." Zhang Xi menunjuk ke arah Aiden, dengan ekspresi bangga dan balas dendam. Terjadi perselisihan langsung di dalam tim. Aiden dan yang lainnya mempertimbangkan bahwa mereka telah bekerja keras di jalan dan tidak harus mengarungi perairan berlumpur. Namun, atas perintah Cheng Feng, mereka akhirnya terdiam. Bagaimanapun, mereka bergantung pada Cheng Feng untuk penghidupan mereka. Kalau begitu, Cheng akan mendoakan kalian berdua beruntung. Cheng Feng memiliki senyuman di wajahnya, tapi itu sangat munafik. Aiden tidak berkata apa-apa, dan membawa binatang Zuyin itu ke tempat beracun. Tidak ada alasan lain selain fisik Aiden yang terlalu mendominasi, dan racun beracun ini tidak berpengaruh sama sekali. Binatang Zuyin juga merupakan keturunan Zuyin dan tahan terhadap racun ini. "Bagaimana kamu bisa baik-baik saja?" Xiao Yuseng, yang telah meminum pil penutup miasma, memandang Aiden dan binatang Zuyin dengan heran. Aiden tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia dengan cepat berjalan menuju bunga penempa roh, menginjaknya, dan dengan cepat menghapus semuanya. Dan Xiao Yuseng juga mendapatkan sesuatu. Tiba-tiba, Aiden mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Jauh di dalam racun, ada kumpulan kabut yang melayang. Terdengar suara langkah kaki, dan monster ramuan emas tahap akhir muncul sangat cepat. Iblis miasma beracun. Ekspresi Xiao Yuseng berubah drastis. Dalam cerita supranatural dalam cerita rakyat, kekuatan suatu tempat langit dan bumi akan melahirkan banyak roh dan hantu yang istimewa dan vulgar. Setan racun adalah orang yang mati di sini. Racun yang terbentuk selama bertahun-tahun telah menyebabkan beberapa hantu spiritual dan spiritual. Kejahatan dan kekejaman adalah simbol mereka, dan mereka akan membunuh siapapun yang mereka lihat hidup. Informasi yang diberikan oleh kelompok tentara bayaran pemburu serigala tidak mengatakan bahwa ada iblis racun di sekitar bunga penempa roh. Wajah Aiden menjadi gelap, bingung. "Jie-jie," terdengar tawa seram, membuat orang bergidik. Setelah mendengar suara ini, wajah Cheng Feng menunjukkan sedikit kegembiraan yang tidak terdeteksi, dan kemudian dengan cepat menjadi tenang. Boom! Di bawah tatapan ngeri dan bingung dari iblis racun beracun ini, kekejaman di wajahnya membeku, dan dia dibunuh oleh Aiden dengan tinjunya. Xiao Yuseng sangat terkejut dengan pemandangan ini, dan sorot matanya saat dia melihat Aiden berubah total. Namun, iblis racun yang terbunuh berubah menjadi bola racun, mengatur ulang tubuhnya di kejauhan, dan memandang Aiden dengan ketakutan. Ini adalah iblis racun, yang tidak berbentuk dan sulit dibunuh.
Iblis racun mengeluarkan raungan kemenangan dan bergegas menuju Aiden dengan lebih agresif. Kabut hitam menyelimutinya sepenuhnya dan mulai merusak daging dan darah Aiden. Para biksu di bawah Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir akan menjadi nanah dan darah. Bab 1138, Sampah yang menipu semua orang. Haha, kamu sudah mati sekarang. Meskipun Zhang Xi di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dia sangat bersemangat. Semua orang di kelompok tentara bayaran juga berduka atas Aiden dan Xiao Yuseng. Di dalam racun, kabut hitam yang dikatakan merusak daging dan darah menyelimuti Aiden, tapi Aiden menjentikannya dengan jentikan jarinya. Di tengah suara klik, hembusan dingin yang menggigit memenuhi udara, dan ruangan menjadi beku. Kabut hitam langsung membeku, pecah, dan tersebar menjadi pecahan es di seluruh langit, memperlihatkan Aiden yang utuh. Pada saat ini, iblis racun secara naluriah merasa bahwa ia akan mati di sini. Ia sangat ketakutan sehingga ia mundur dan menatap Aiden dengan mata penuh ketakutan. Tubuh suci Taiyin terbuka, dan kemanapun ia melewatinya, embun beku berterbangan, membekukan segalanya, sungguh menakutkan. Jari Taiyin, begitu dia menunjukkannya, racun beracun yang keluar langsung membeku di sekujur tubuhnya, berubah menjadi patung es yang indah dengan rasa artistik yang kuat. Binatang Lilin Yin bergegas ke depan dan menamparnya dengan keras dengan cakarnya. Iblis miasma langsung meledak menjadi bola es dan tersebar ke seluruh tanah. Sebut kamu gila. Binatang Lilin Yin sangat pandai menghilangkan ki. Xiao Yuseng memandang Aiden dengan ekspresi penuh kekaguman. Racunnya telah banyak hilang, dan situasi di dalamnya terlihat samar-samar. Aiden dan Xiao Yuseng keluar dari sana, dan semua orang di Wolfone Mercenary Group terkejut. Bagaimana mungkin kamu tidak mati di dalam? Cheng Feng tampak terkejut, tetapi segera menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Ada apa? Cheng Tu sepertinya ingin kita mati di dalam. Cahaya dingin muncul di mata Aiden. Bagaimana mungkin? Tentu saja aku harap kalian semua baik-baik saja. Cheng Feng membela diri. Tapi jelas bahwa Cheng Feng memiliki hati nurani yang bersalah dan menyembunyikan sesuatu. Kemudian, Cheng Feng meminta bunga penekan roh kepada Aiden. Aiden dengan dingin menjawab bahwa tidak ada bunga penekan roh di dalamnya. Candaan. Dia mendapatkan ini sendiri, dan Cheng Feng jelas-jelas berkomplot melawannya, jadi bagaimana dia bisa memberikannya padanya? Kamu sedang bersulang dan tidak harus memakannya. Cheng Feng berbicara dengan sopan kepadamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi sombong? Zhang Xi melompat keluar untuk mengatur langkah dan melontarkan komentar sinis. Lupakan saja, karena tidak ada bunga pemadaman roh di dalamnya, ayo kita cari ambergris. Meskipun Cheng Feng memiliki wajah cemberut, dia tetap berpura-pura memiliki ekspresi yang baik. Aiden hanya mencibir dan meninggalkan tim. Aiden Pi, kita mau kemana? Lilin Yinbis bertanya. Mencari ambergris. Aiden menjawab dengan rapi. Jika dia bertindak sendiri, Aiden tidak perlu terlalu khawatir, dan akan lebih mudah untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, di sepanjang jalan, dia juga secara khusus memilih area di mana monster-monster itu padat, dan bergegas melewatinya, meledak dengan kekuatan tempur yang kuat. Hampir menghancurkan, darah monster itu berceceran, dan Aiden sedang memoles fondasinya. Binatang Suyin memandang Aiden yang memamerkan kekuatannya, tercengang, dan bergumam, Aiden Pi ini menjadi lebih kuat lagi. Sial, kapan aku bisa melepaskan diri dari cengkeraman iblis ini? Dia merasa malu dengan nenek moyangnya yang memiliki garis keturunan Zuyin. Betapa berbakatnya nenek moyang saya, melakukan perjalanan melintasi galaksi, meninggalkan legenda tak terkalahkan, dan melihat diri saya sendiri. Sebagian besar monster di area ini berada di tahap tengah inti emas, dan hanya sedikit yang berada di tahap akhir dari inti emas. Tetapi karena kekuatan bertarung yang sengit dan jumlah monster yang besar, ini adalah tempat yang berbahaya di mata banyak biksu dan mereka tidak berani terlalu mencolok. Tapi pada hari ini, karena seorang pemuda, semua monster di sini seperti anjing yang berduka, melarikan diri seperti orang gila. Ini adalah gelombang binatang buas. Sial, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi dalam keadaan seperti ini? Mundur cepat. Cheng Feng dan yang lainnya memandangi pohon-pohon menjulang tinggi yang tumbang di kejauhan. Bumi berguncang saat semburan monster keluar. Aiden tidak menyangka tindakannya seperti itu akan menyebabkan hal seperti itu. Namun dia tidak berhenti, mencari di mana ambergris itu berada. Namun, ketika dia tiba, wajahnya menjadi gelap gulita. Hanya ada bangkai naga yang hancur di tanah, dengan darah tumpah ke seluruh lantai dan bau yang menyengat. Ambergris ditemukan pertama kali. Terlebih lagi, menurut luka di tubuh naga, naga di tahap akhir naga emas ini dibunuh dengan kekuatan dalam 10 gerakan, dan ada bekas pukulan di perut yang menembus tubuh. Naga seperti itu adalah naga yang sangat kuat yang menyapu bumi, tetapi ia mati sepenuhnya. Kekuatan pukulan ini, dalam deduksi diam-diam Aiden, takut jika dia ingin mengikutinya, dia harus membayar harga tertentu. Ramuan emas biasa akan langsung hancur di tahap selanjutnya. Niat pertama. Aiden merasakan sedikit niat mengepal,
dan menjadi semakin penasaran dengan pria misterius yang mengambil tindakan ini. Binatang Suyin tidak sopan dan mengambil mayat naga sebagai miliknya. Menurutnya, energi yang terkandung dalam mayat ini dapat mengisi kembali tubuh dan meningkatkan tingkat budidaya. Selanjutnya, kabut tebal bertiup di pegunungan. Kabut ini sebenarnya memiliki efek menghalangi pikiran spiritual biksu tersebut dan berkeliaran di dalam waktu yang lama tanpa keluar. Hari mulai gelap, dan kabut mulai menghilang. Aiden bangga melihat bulan purnama di langit lagi. Secara kebetulan, dia berjalan ke sebuah kamp. Itu adalah tempat di mana Cheng Feng dan yang lainnya mendirikan kemah. Setelah mengalami gelombang monster, mereka menderita kerugian besar, dan mereka yang selamat juga terluka parah. Yang mengejutkan, Zhang Xi dan Cheng Feng meninggal. Pemimpin yang baru terpilih, seorang wanita parubaya, mengatakan bahwa keduanya meninggal karena gelombang binatang buas. Namun, Aiden menyipitkan matanya. Orang lain mungkin tidak dapat melihat bahwa ada banyak goresan monster di tubuh Zhang Xi dan Cheng Feng, daging dan darahnya telah terkoyak, dan tulangnya dapat terlihat dalam. Namun cedera fatal sebenarnya adalah niat tinju yang sangat tersembunyi. Hancurkan hatimu seketika. Apakah dia melakukannya? Aiden teringat pada pria misterius yang pertama kali memperkenalkan ambergris. Saat ini, Xiao Yuseng keluar dengan pincang, terluka parah. Melihat kegembiraan di wajah Aiden, dia berkata, "Aiden, bagus sekali, aku bisa bertemu denganmu lagi saat aku bermain." Di malam hari, saat inilah banyak monster yang aktif, membuat pegunungan ini semakin berbahaya. Anggota Wolfhound Mercenary Group tidak berani bertindak gegabah, dan bergiliran bertugas di sini untuk mencegah krisis yang tiba-tiba. Saat ini, melihat Xiao Yuseng di seberangnya, Aiden tiba-tiba berkata, "Berapa lama kamu akan menyembunyikannya?" Xiao Yuseng tampak terkejut dan bingung. Orang misterius yang membunuh naga itu pastilah kamu. Zhang Xi dan Cheng Feng juga mati di tanganmu. Jangan menyangkalnya dulu. Meski kekuatan pukulan di tubuhmu sangat tersembunyi, aku menyadarinya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa tuan muda keluarga Xiao yang tidak berguna di mata orang luar, yang menjadi objek ejekan, ternyata adalah orang kuat di tahap akhir Golden Elixir Celestial Immortal. Anda menipu orang-orang itu cukup banyak. Di kalimat terakhir, Aiden sedikit menggoda. Meski memiliki kekuatan seperti itu, ia tetap bisa menanggung penghinaan dan menanggung beban. Karakter seperti ini sangat jarang terjadi di kalangan generasi muda. Xiao Yuseng masih terlihat bingung. Apakah kamu masih berpura-pura? Aiden terkekeh. Bab 1139, Pasar Gelap Bawah Tanah. Energi sejati Aiden beredar dan dia langsung meninju. Pukulan ini dicampur dengan kekuatan guntur dan kilat, dan suara angin dan guntur sudah cukup untuk menghancurkan makhluk abadi tahap akhir menjadi berkeping-keping. Saat berikutnya, Xiao Yuseng yang pincang tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia mengangkat tinjunya, kekuatan tinjunya terkonsentrasi, mematahkan tulang inci demi inci, dan memukul tinju Aiden dengan keras. Klik! Kedua tinju itu bertabrakan, dan gelombang udara yang tak terlihat meletus. Energi internal mengguncang anggota badan dan tulang, dan kedua tubuh itu bergetar pada saat yang bersamaan. Saat mereka menarik tinjunya, bekas darah tumpah, tapi di saat yang sama, lukanya sembuh. Kilatan cahaya muncul di mata Xiao Yuseng. Dia bukan lagi pemuda tak berguna yang tidak bisa berlatih. Ini juga pertama kalinya Aiden secara resmi memandang Xiao Yuseng. Saya tidak menyangka setelah bersembunyi selama lebih dari 50 tahun dan menipu semua orang, Anda akan menjadi orang pertama yang menemukan saya. Xiao Yuseng tidak tahu harus berkata apa. Setelah lebih dari 50 tahun berlatih, ia telah mencapai tahap akhir jindan. Usia ini, dibandingkan dengan biksu ramuan emas yang memiliki masa hidup 500 tahun, setara dengan masa remaja orang biasa, yang sangat muda. Terlihat betapa menakjubkannya bakat Xiao Yuseng. Xiao Yuseng berkata, "Zhang Xi dan Cheng Feng, mereka pantas mati." Tebakan tertentu di benak Aiden terkonfirmasi. Sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Xiao, salah satu dari 10 klan kuno, statusnya sangat dihormati, tetapi dia dilahirkan oleh seorang pembantu, jadi wajar jika dia dikucilkan dalam keluarga. Demi bertahan hidup, Xiao Yuseng tak segan-segan membuat orang mengira dirinya sia-sia dan menipu semua orang. Jika kepala keluarga Xiao mengetahui bahwa Xiao Yuseng telah mencapai tahap akhir budidaya abadi, dia tidak akan tahu harus berpikir apa. Dan meskipun Xiao Yuseng telah menjadi sampah yang diejek semua orang, tuan muda keluarga Xiao lainnya merasa tidak nyaman. Setiap kekuatan individu penuh dengan intrik untuk kepentingannya sendiri, apalagi keluarga Xiao yang memiliki keluarga besar dan bisnis besar. Beberapa tuan muda dari keluarga Xiao mulai berkelahi di antara mereka sendiri untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Bagaimanapun, Xiao Yuseng adalah tuan muda ketiga yang jujur. Dia akan menerima bagian dari harta keluarga Xiao di masa depan. Dia juga orang terlemah di permukaan, jadi tentu saja dia harus dibunuh terlebih dahulu. Oleh karena itu, ada pemandangan di tanah racun beracun. Kelompok tentara bayaran Wolfhound tidak memberi mereka berita apapun tentang keberadaan iblis racun.
Cheng Feng dan Zhang Xi mengira Xiao Yuseng akan mati di dalam. Dan Aiden lah yang terkena dampaknya. Keluarga Xiao adalah salah satu dari 10 klan kuno teratas dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Tentu saja, kelompok tentara bayaran pemburu serigala kecil tidak akan berani menentang kata-kata keluarga Xiao. Saya tidak tertarik ikut campur dalam pertikaian internal keluarga Xiao Anda. Aiden mengerutkan kening dan berkata, saya hanya peduli pada Ambergris. Xiao Yuseng menyipitkan matanya dan berkata, saya telah menyerap 70% cairan Ambergris, dan masih ada 30% tersisa. Mata Aiden tiba-tiba menjadi tajam. Binatang Suyin dengan cepat mundur, mengetahui bahwa saat itulah Aiden Pi akan marah. Kami hanya bersaudara, jadi kami tidak akan marah. Xiao Yuseng kembali ke penampilannya yang patuh, menatap ke arah binatang Suyin, dan berkata sambil berpikir, satu orang dan satu anjing, ini adalah konfigurasi standar. Jika tebakanku benar, kamu adalah tuan yang ditangkap oleh klan Feitian Yaksa dan Sekte Iblis Delusi. Yuan Ying Tianjun, orang yang mengejarnya pada saat yang sama. CK, kedua kekuatan ini telah memberikan hadiah 5 juta kristal spiritual padamu, dan sudah ada banyak biksu di langit berbintang yang mencari jejakmu. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan jika aku berteriak sekarang dan mengungkap identitasmu? Wajah Aiden serius dan dia berkata, apakah kamu mengancamku? Binatang Suyin sangat marah. Dia ingin mencabik-cabik Xiao Yuseng hanya dengan mengucapkan kata, anjing. Aku hanya mengobrol denganmu. Xiao Yuseng berkata dengan penuh minat, aku paling suka berbicara dengan orang-orang yang menarik. Aku sangat tertarik padamu saat pertama kali melihatmu di langit berbintang di Sekte Iblis membunuh Putra Iblis Darah. Aiden tiba-tiba menyadari bahwa di antara para biksu yang sedang menonton teater saat itu, ada seorang pemuda yang diam-diam mengatur ritmenya, namun pada akhirnya dia menghilang secara misterius. Meski wujudnya berbeda, namun nafas jiwa tidak bisa diubah. Apakah kamu orang yang mengancam akan makan kotoran? Mata binatang Zhu Yin membelalak. Xiao Yuseng tidak bisa menahannya dan tersenyum canggung. Hal berikutnya tentu saja membahas masalah Ambergris. Xiao Yuseng menyarankan untuk pergi ke pasar gelap bawah tanah. Ada tempat perdagangan bawah tanah di kota kelima bintang Xuanji. Setiap orang menyembunyikan identitasnya. Ada buronan yang diburu oleh 10 suku kuno, dan ada juga pemimpin sekte dan penguasa sebuah planet dapat digambarkan sebagai tas campuran. Berbagai pemilik kios di dalamnya juga terkenal dan memiliki banyak sekali barang yang dijual. Ambergris pasti ada dalam daftar. Ada aturan yang harus dipatuhi di pasar gelap bawah tanah. Artinya, seberapa besar kebencian Anda terhadap siapapun, itu hanya bisa diselesaikan di luar. Kamu hanya bisa memasuki tempat ini dengan token di tanganmu yang bisa mengubah penampilanmu. Kebetulan aku punya 2. Xiao Yuseng tertawa. Aiden berpikir sejenak dan memilih setuju. Setelah istirahat malam, kedua pria dan satu iblis meninggalkan kelompok tentara bayaran pemburu serigala. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, Aiden mengerutkan kening, menyembunyikan auranya, dan bersembunyi di kegelapan. Xiao Yuseng dan Zuyin Bis juga bersembunyi. Tidak lama kemudian, sekelompok biksu berwajah garang muncul. Melihat ke tempat kosong itu, mereka berkata dengan marah, Mother, aku kehilanganmu lagi. Pecundang itu, kenapa dia begitu beruntung setiap saat? Jika ini terus berlanjut, tuan muda kedua harus mencabut kulitku. Kelompok orang ini jelas dikirim untuk membunuh Xiao Yuseng secara diam-diam. Daripada menunggu dikuliti, lebih baik mati di tanganku. Sebuah suara terdengar. Siapa? Sekelompok orang tiba-tiba terkejut. Selanjutnya, mereka melihat pemandangan yang luar biasa dalam hidup mereka, yang juga merupakan pemandangan terakhir. Xiao Yuseng keluar dengan aura yang garang, sangat berbeda dari biasanya. Dalam beberapa tarikan napas, orang-orang ini menjadi sampah. Kota kelima adalah kota utama Xuanji Star. Ada banyak kastil terapung di kota ini, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya semuanya terhormat. Pada siang hari, ini adalah pemandangan kota kelima yang indah. Dan pada malam hari, itu adalah pasar gelap bawah tanah. Pintu masuknya adalah pusaran air di depan pohon belalang dengan leher bengkok. Ada 2 hantu jelek dan ganas yang memutar serat di kiri dan kanan pusaran air, yang sangat aneh. Saat mereka melewati 2 patung batu hantu ini, ada nafas yang mendeteksi mereka. Xiao Yuseng dan Aiden masing-masing mengeluarkan token mereka. Mereka memasuki pusaran air tanpa hambatan apapun, dan penampilan mereka juga berubah dengan cepat. Aiden menjadi seorang pemuda dengan alis yang tegas, dan Xiao Yuseng menjadi seorang pria parubaya dengan janggut. Adapun binatang lilin Yin menjadi hiena berambut kuning. Zuyin Bis merasa ingin keluar sejenak, namun pada akhirnya dia tertarik dengan pemandangan di dalam dan memilih untuk tetap tinggal. Seluruh pasar gelap bawah tanah ada di depan Anda, mencakup area seukuran kota. Setiap jalan dan setiap sudut dihiasi dengan patung batu biru dalam urutan tertentu. Ini memainkan peran dekoratif dan juga menarik perhatian.
Arai mata yang begitu besar menutupi seluruh pasar gelap bawah tanah dan dapat merasakan setiap lokasi. Begitu seseorang bertarung di dalam, mereka akan segera dikeluarkan dari pasar gelap bawah tanah oleh kekuatan formasi. Bab 1140, Penipuan. Selain itu, keseluruhan gaya pasar gelap bawah tanah berwarna hijau dan hitam, penuh depresi dan kedalaman. Di setiap kios terdapat buku latihan, bahan alam dan harta duniawi, serta buku pegangan kuno. Begitu juga dengan monster, roh bahkan budak wanita seksi telanjang di dalam sangkar, meringkuk di pojok dan menggigil, dipamerkan dan dilelang. Setiap pemilik kios dan pelanggan yang hadir tidak hanya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, bahkan aura jiwa mereka pun terhalang sepenuhnya. Budak wanita terkemuka, keluarga Lee dari Tornado Star dimusnahkan. Putri keluarga Lee menandatangani kontrak penjualan dengan saya. Gadis ini mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Dia secantik sekuntum bunga dan memiliki sosok yang hebat. Dia adalah budak wanita langka untukmu. Dia hanya membutuhkan 1 juta kristal roh. Meteorit, bahan terbaik untuk menempa senjata spiritual berkualitas tinggi, adalah pilihan pertama Anda. Ada berbagai macam jimat untuk berbagai tujuan. Masing-masing memiliki 100.000 kristal spiritual. Kami menolak untuk bernegosiasi. Pemilik kios utama sedang berjualan, dan pelanggan memilih di antara mereka. Hei, teman kecil, anjingmu jenis apa ini? Kelihatannya bagus. Bagaimana kalau kamu memberiku harganya? Ketika monolog melewati sebuah kios, seorang lelaki tua berambut dewasa datang sambil memperlihatkan gigi kuning besarnya. Di kandangnya terdapat berbagai jenis monster anjing yang dikurung. Orang tua itu memandang Zhu Yinbis dengan mata yang sangat bersemangat, seperti orang yang penuh nafsu melihat keindahan yang menakjubkan. Apakah kamu bosan hidup? Binatang Zhu Yin langsung mengutuk. Hal ini membuat lelaki tua itu semakin bahagia. Tubuhnya gemetar kegirangan, seperti seorang ayah tua yang merawat putranya. Dia sangat bangga, ya, itu masih seekor anjing iblis dengan kecerdasan tinggi. Pasti semacam mutan darah. Anjing ini, Pak Tua, aku sudah selesai. Binatang Lilin Yin menggemeratakan giginya dan siap menerkam. Aiden menahan binatang Zuyin itu dan berkata, maaf, saya tidak akan menjualnya. Hei anak muda, kamu harus berpikir matang-matang. Setelah melewati desa ini, toko ini akan hilang. Orang tua itu sangat ingin melihat sesuatu. Aku akan memberimu 100.000 kristal spiritual. Orang tua itu mengertakkan gigi saat dia melihat sosok Aiden yang tidak tergerak berjalan pergi. 5 juta kristal spiritual, tidak lebih. Aiden masih mengabaikannya. Mendesis. Terdengar suara terengah-engah di dekatnya, dan semua orang penasaran bahwa lelaki tua ini berani memberikan 50 kristal spiritual untuk seekor anjing. Seorang biksu yang kurus seperti monyet dan terlihat sangat energi merasa telah melihat peluang bisnis. Kilatan ekstasi melintas di matanya, dan dia melewati seekor anak anjing lembut dan lucu yang dia pimpin dengan rantai anjing. Dia yakin anjingnya pasti lebih baik dari yang tadi. Pak Tua, apa pendapat Anda tentang anjing saya? Wajah biksu itu dipenuhi kebahagiaan. Orang tua itu menarik senyumnya, menatapnya, dan hanya mengucapkan satu kata, keluar. Aiden akhirnya menemukan sebuah kios yang menjual ambergris. Pemilik kiosnya adalah seorang pria jangkung dan tegap dengan mata tajam kemanapun dia memandang, dia memiliki kekuatan yang besar. Meski penampilannya berubah, namun jati dirinya terlihat dari postur dan gerak-geriknya, bahwa ia adalah seorang jenderal suatu negara. Ini ambergris dari Fei Longsing, 1 tetes memiliki 10.000 kristal spiritual. Pria jangkung dan gemuk berbicara langsung. Harga ini telah membuat banyak orang patah semangat. 10.000 kristal spiritual per tetes, jika Anda ingin mengumpulkan jumlah 1 botol, Anda memerlukan setidaknya 5 atau 600.000 kristal spiritual. Ambergris dari Flying Dragon Star adalah barang yang bagus. Xiao Yuseng berjalan ke atas, tampak anggun, seperti seorang sarjana yang anggun, yang menimbulkan banyak masalah. Wanita itu melihat ke samping. Planet Feilong adalah planet dengan energi naga yang kuat di wilayah bintang Changlan kita. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, seekor naga sejati jatuh, dan tubuh darah naga melahirkan 3 urat naga utama. Sekarang dikendalikan oleh 3 kerajaan dan telah menjadi fondasi negara. Ambergris ini tidak hanya bernilai 10.000 kristal spiritual per tetes, tetapi juga bernilai 50.000. Setelah Xiao Yuseng membual, pria jangkung dan gemuk itu jelas sangat senang, tapi dia menepuk dadanya dan berkata, hei, apa-apaan ini, aku ingin bertingkah seperti anak kecil, dan mengatakan bahwa 1 tetes 10.000 kristal roh adalah 10.000 kristal roh. Aiden berpikir dan berdiri diam menyaksikan penampilan Xiao Yuseng. Saat ini, sebuah suara terdengar, saya membeli semua ambergris ini. Semua orang mencari suara itu dan menemukan bahwa pemilik suara itu adalah seorang wanita berwajah cantik. Suara desahan terdengar satu demi satu. Kalian pasti tahu kalau ambergris di warung ini harganya lebih dari 3 jutaan meski dibanderol dengan harga 10.000 spirit crystal per drop. Menjadi begitu kaya membuat orang bertanya-tanya tentang identitasnya.
Pria bertubuh besar dan gemuk itu hampir melompat ke girangan dan langsung menjual seluruh ambergrisnya kepada wanita tersebut. Alis Aiden mengerutkan kening dalam-dalam. Roh iblis, benar sekali, pikiran spiritual Aiden, yang berbeda dari orang biasa, merasakan sedikit kejahatan yang tersembunyi di tubuh wanita itu. Dan ada rasa keakraban. Saudaraku, aku selalu suka mengunjungi pemandangan berbagai planet dan memahami adat istiadat. Jika kamu punya waktu, kamu harus membawaku ke planet Feilong untuk melihatnya. Wanita itu tersenyum dan bernyanyi, suaranya enak didengar. Haha, dasar sekelompok idiot. Xiao Yuseng berdiri di samping dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kemudian dia memandang Aiden dan bertanya, penipuan macam apa yang menurutmu pintar? Aiden memandangnya dengan dingin dan tidak menjawab. Xiao Yuseng merasa bosan dan menjawab sendiri, tentu saja itu setengah benar dan setengah salah, dan yang salah juga benar. Trik penipuannya paling cemerlang, yang membuat orang percaya. Meskipun ambergris yang dijual orang itu berasal dari Fei Longsing dan memiliki kualitas terbaik, namun dicampur dengan banyak air. Di mata saya, nilainya paling banyak 100.000 kristal spiritual atau 3 juta. Haha, itu adalah benar-benar untung besar. Xiao Yuseng mencibir. Dia mengetahui penipuan tersebut, tidak hanya dia tidak membeberkannya, tetapi dia juga membantu pemilik kios menciptakan gelombang publisitas yang penuh dengan rasa tidak enak. Jika Aiden tidak mengetahui latar belakang Xiao Yuseng, dia akan mengira itu hanya hambatan. Aiden menemukan ambergris di kios lain. Meskipun kualitasnya tidak sebaik Fei Longsing, itu cukup baginya untuk memperbaiki Sunlight Soul Armor. Aiden membelinya seharga 400.000 kristal roh. Ketika dia hendak pergi, terjadi pertengkaran di warung di depannya, menghalangi jalannya. Itu adalah seorang gadis dan seorang pria bertubuh besar yang hampir bertengkar di sebuah warung karena pil 9 pengembalian kehidupan. Pil pengembalian kehidupan 9 transformasi hanya efektif untuk Yuan Ying dan dapat memperpanjang umur 700 tahun. Harga jualnya juga sangat mahal, 10 juta kristal spiritual. Ini hampir seluruh tabungan sebuah keluarga kecil. Anak perempuan dan laki-laki jelas merupakan pemilik yang haus uang yang menaikkan harga, dan pemilik kios juga senang melihat situasi seperti ini menguntungkan mereka. Aku akan memberimu 11 juta kristal spiritual. Saya akan membayar 11,11 juta. 11,1 juta. 1101 juta. Anda? Gadis itu, yang cemberut dan memandang ke langit dengan tangan di pinggul, langsung bereaksi, menunjuk ke arah pria itu, dan berkata dengan marah, kamu membuat alasan. Pria itu juga berkata, haha, gadis kecil, jangan bicara omong kosong, saya di sini untuk bersaing secara sehat dengan Anda. Bersambung.